Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan lancar dalam rezeki ya teman-teman. Ya, untuk sore hari ini saya akan sedikit sharing ya kepada teman-teman semuanya, subscriber saya dan juga teman-teman semuanya yang baru menemukan channel saya. Welcome back my channel My Daily Farm. Ya, untuk sore hari ini saya akan sedikit membahas ya bagaimana cara memulai atau hal apa sih yang harus kita persiapkan sebelum memulai usaha ternak ayam petelur ya teman-teman. Hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dan juga kita uh, perlukan ya sebagai seorang usaha peternak ayam petelur. Langsung aja ya kita masuk ke pembahasan untuk sore hari ini, tepatnya tanggal 26 September ya 2023. Sebelum masuk ke topik pembahasan ya tentang hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan dalam sebelum memulai usaha ayam petelur, minta bantuannya buat teman-teman semuanya ya untuk like, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel saya dari Farm ya. Oh ya, untuk langsung aja ya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, hal apa saja yang harus kita persiapkan dalam memulai suatu usaha atau usaha ayam petelur ya teman. Pertama adalah yang harus kita persiapkan adalah memilih bibitan ayam petelur ya teman-teman. Kita harus cermat dan juga tepat ya dalam pemilihan bibit ayam petelur ya teman-teman. Kalau kita tidak cermat dan juga baik ya dalam pemilihan, tentu saja itu akan mengurangi apa itu pemasukan kita ya, atau cost kita terlalu besar, pengeluaran kita terlalu besar sehingga sangat merugikan kita ya teman-teman. Lalu hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam memilih bibit ya, bibitan ini ayam petelur ini? Yang pertama adalah kita tentukan adalah usianya teman-teman. Kita harus usianya harus matang ya teman-teman, atau usia yang sudah siap bertelur ya teman-teman, sehingga kita tidak terlalu lama untuk menunggu pemasukan kita ya, karena kalau terlalu lama itu saja kos-kos yang lainnya atau pengeluaran yang lainnya akan membengkak ya teman-teman. Usia itu sekitar 27 minggu atau 30 minggu ya teman-teman, itu usia ayam petelur yang sudah siap ya untuk memulai petelur, dan juga produktivitasnya sudah bagus ya teman-teman. Kemudian hal yang kedua yang selanjutnya adalah kesehatan ayam petelur ya. Dalam pemilihan bibit kita harus perhatikan bagaimana kesehatannya, apakah baik atau buruk ya teman-teman, karena itu sangat menunjang teman-teman. Biasanya kalau sakit-sakitan ayam terus sakitan itu juga produktivitasnya juga menurun ya teman-teman, sehingga sangat merugikan kita sebagai peternak pemula ya teman-teman. Kemudian hal yang kedua yang harus kita persiapkan ya dalam usaha ternak ayam telur adalah kandang ya teman-teman. Kita harus menentukan ya, karena ada dua jenis kandang yang bisa kita pilih ya. Yang pertama itu kandang koloni, yang kedua adalah umbaran ya teman-teman. Yang saya pakai ini adalah sistem koloni ya teman-teman. Ini kenapa saya pilih koloni ya, karena keunggulan cukup banyak ya teman-teman, karena dia untuk sistem kebersihannya sangat gampang, dan juga untuk perawatan, dan juga untuk kontrol ya, kontrol dari ayam tersebut, apakah sakit, apakah dia petelur atau enggak ya teman-teman. Untuk hari ini atau hari selanjutnya itu sangat mudah sekali ya untuk kita kontrol, sehingga ini adalah keunggulannya kenapa saya memilih dan kandang koloni ya teman-teman. Untuk biayanya juga sangat murah ya teman-teman. Kita harus memperhatikan juga ya biaya untuk pembuatan kandang koloni ini ya teman-teman. Ini bahannya juga saya pilih ya kan, karena dari bambu ya teman-teman, karena untuk kos atau biaya sangat murah sekali. Tempat makannya juga dari pipa bekas, dan juga minumannya juga sama ya teman-teman, dari bahan-bahan bekas kita bisa manfaatkan juga kita bikin ya teman-teman.
Kemudian yang ketiga adalah sistem manajemen pakan ya. Kita harus pintar-pintar ya eh, dalam pemilihan pakannya, meracik pakannya, karena kalau tidak tepat untuk pakannya pasti produktivitas dari telur dari ayam telur tersebut akan menurun, sehingga tidak menguntungkan bagi kita ya sebagai peternak pemula ya teman-teman. Kemudian yang keempat ya, itu adalah pemasaran ya teman-teman. Sebenarnya telur ayam petelur ini atau telurnya ini kalau pemasarannya sungguh sangat gampang sekali ya teman-teman, karena telur adalah sumber protein yang baik di samping susu ya teman-teman. Bisa kita jual harian juga, bisa kita untuk memenuhi kebutuhan dapur kita ya teman-teman. Mudah sekali ya untuk apa ini penjualannya ya teman-teman, karena telur ini sebagai protein yang sangat baik ya, dan juga sangat digemari oleh masyarakat kita, terutama masyarakat Indonesia ya teman-teman. Kita juga tidak perlu capek-capek untuk pemasarannya, tinggal kita biasanya itu meninggal WA atau nomor HP itu bisa, kalau ada yang lagi hajatan biasanya langsung mencari kita, pesan kita ya teman-teman. Banyak sekali ya masakan kita ya, hidangan dia dari Indonesia ini yang banyak sekali yang memakai telur ya, dan juga sebagai bahan roti juga ya teman-teman. Itu sangat sehingga sangat gampang sekali ya untuk pemasaran dari telur-telur ini, sehingga kita tidak terlalu capek-capek untuk memikirkan bagaimana pemasarannya, karena suatu tongkat ya atau suatu tombak, ujung tombak dari suatu usaha adalah manajemen pemasaran. Harus kita perhatikan, atau manajemen pemasarannya harus sangat bagus ya teman-teman. Karena kalau kita hanya bisa memproduksi banyak tetapi kita tidak bisa memasarkan dengan baik, juga sama saja ya teman-teman, itu tidak menguntungkan bagi kita ya teman-teman, sebagai seorang peternak pemula ya teman-teman. Kemudian adalah yang terakhir ya teman-teman, itu kita harus menanamkan ya, sebagai seorang peternak ya, kita harus memiliki mental yang sangat bagus ya teman-teman. Mental, karena kalau dalam usaha ayam petelur ini ya tidak selalu ya menguntungkan ya teman-teman. Kadang memang di suatu hari apa di hari-hari besar ya, telur ini bisa naik harganya itu sangat tinggi ya, melambung tinggi, itu sangat menguntungkan bagi kita, kadang-kadang juga sangat jelek ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman telah menonton video saya untuk sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.